Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sobri di sini di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Pod Story berbagi cerita bersama Maulana Nur Sobri ya guys. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kabarnya baik-baik aja ya semuanya ya, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala pastinya. Oke guys. Dan di kesempatan kali ini di seri bincang saham, di sesi bincang saham tepatnya ya, di sesi bincang saham ini seperti biasa ya kan, di seri kali ini kita akan menganalisa sebuah saham, dan di kesempatan kali ini saham yang akan kita analisa adalah ASII atau Astra International Tbk guys gitu. Adapun estimasi dari analisa saham yang akan kita lakukan nanti ini mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 20 Desember 2021 estimasinya gitu. Dan pastinya konten ini ada disclaimer on, yang artinya adalah setiap keputusan membeli, menjual ataupun menahan sebuah varian produk investasi itu menjadi murni tanggung jawab si pengambil keputusan itu sendiri. Tentunya produk investasi ini dalam hal ini adalah saham pastinya ya. Tapi harapan saya mudah-mudahan konten video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, paling tidak sebagai second opinion lah gitu ya kan, bisa memberikan pandangan buat teman-teman di sharing kesempatan kali ini gitu guys. Oke. Dan konten ini saya buat di tanggal 9 Desember 2021 tentunya ya kan. Dan tak lupa juga sebelum lebih jauh lagi, izinkan saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman sudah memberikan like, share, subscribe-nya juga tentunya ya kan. Dan yang meninggalkan komen juga. Dan buat teman-teman yang mau mungkin ada ide saham pengen kita analisa, nggak apa-apa, kita nanti bisa diskusikan juga, silakan tinggalkan komen boleh, atau di via Telegram juga boleh kok. Oke guys, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mendukung channel YouTube Maulana Nur Sobri, dan juga yang sudah memfollow di podcast My Pod Story ya, baik itu di Spotify juga ada kok, di sana di Google Podcast juga ada kok, berbagai macam saluran ini ya, konten podcast ada kok. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman, dan mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kan, dimudahkan segala urusannya tentunya. Dan buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe-nya, yuk segera di subscribe aja dan nyalakan loncengnya agar senantiasa mendapatkan update dari konten YouTube Maulana Nur Sobri, ataupun tekan tombol follow di podcast My Pod Story. Oke guys. Yuk kita langsung saja, kita akan coba menganalisa saham di seri bincang saham ini ya, analisa saham ASII. Dan seperti biasa ada tiga platform. Yang pertama kita menggunakan RTI Business versi smartphone-nya, juga kita menggunakan RHB Trade Smart ID ya, versi desktop untuk analisa teknikal, dan juga versi smartphone untuk analisa fundamentalnya, rasio fundamentalnya. Sedangkan untuk reviewnya kita menggunakan aplikasi RTI Business guys gitu. Dan nanti kita juga menggunakan platform dari web investing.com atau investing.co.id versi Indonesia, bebas lah gitu, untuk membandingkan antara rasionya nanti guys gitu. Nanti bisa teman-teman ikuti. Oke guys, yuk lanjut saja tonton video ini sampai selesai ya. Oke. Kita mulai dari review sebentar. Kita menggunakan platform RTI Business ya di sini ya, versi smartphone ya di sini ya. Teman-teman nanti bisa download sendiri kok, di Play Store ada, di App Store juga ada kok. Oke guys, di sini ada Astra International Tbk ya, dan di hari ini saham ini ditutup di harga Rp6.000 per lembarnya, atau naik 200 poin, atau secara persentase plus 3,45% pastinya guys gitu. Dan naik 200 poin dibandingkan penutupan harga kemarin ya. Harga hari kemarin tuh di hari Rabu itu di harga 5.800. Jadi di hari Rabu itu harga saham Astra ini ditutup di level 5.800, dan hari ini plus 200 poin mereka ditutup di level harga 6.000. Dan sejak awal pembukaan memang tidak pernah lebih rendah dari penutupan harga kemarin ya, artinya selalu di zona hijau lah, baik itu di sisi 1 ataupun sisi 2 tadi. Oke. Dan di tanggal 9 Desember ini juga ingin saya sampaikan juga bahwasannya saham Astra ini sejak pembukaan itu sudah di level harga 5.900, meskipun dalam rentang hariannya ya, range-nya hariannya itu kisaran dari 5.800 sampai level harga Rp6.000 per lembarnya gitu. Oke, dengan rata-rata harga yang diperdagangkan yaitu di level harga Rp5.900,60 per lembar. Rata-ratanya gitu ya kan. Kalau harga tertingginya di mana? Ya di harga 6.000, yaitu di penutupan
hari ini gitu. Penutupan harga saham hari ini itu di 6.000 itu merupakan harga tertinggi dari saham Astra per hari ini gitu guys. Dengan price earning ratio 12,16 kali gitu. Dan market capitalization-nya itu senilai 242,90 triliun. Wow, sangat besar sekali guys gitu untuk saham ini ya. Dan kita akan mencoba untuk press diary-nya ya, untuk sekedar feedback review aja sih gitu. Cukup mix ya sebenarnya ya, cukup mix ya kan. Di awal bulan memang di merah, di zona merah, kemudian di zona hijau, di zona merah lagi, bahkan di tanggal 9 kemarin, 9 hari ini maksud saya itu ditutup di zona hijau, sedangkan tanggal 8 kemarin di hari Rabu mereka tutup di zona merah gitu. Tapi secara kumulatif dan untuk 9 hari terakhir ya, untuk 9 hari terakhir saham Astra ini menguat senilai 1.275 poin atau menguat setidaknya 21,93% guys gitu. Namun untuk 12 harian kumulatifnya itu minus 1.200 atau minus 19,97% gitu. Dan 30 harian kumulatifnya ya up and down itu mereka plus 75 poin rupiah atau ya plus 1,96% kalau secara persentasenya gitu guys. Oke. Dan price performance-nya untuk hari ini satu harinya yaitu mereka baru menguat di 3,45% ya. Dan secara mingguan mereka di zona hijau juga yaitu menguat 2,56%. Hanya untuk bulanan mereka di zona merah yaitu minus 2,83%. Namun secara year to date-nya juga masih minus 0,41%. Dan untuk tahunannya mereka menguat yaitu senilai 3,45% guys gitu. Dan kita akan beralih di investor chart-nya ya. Dan di saham Astra ini kecenderungannya adalah asing itu melakukan net buy gitu di keseluruhan pasar, baik itu di regular market, nego, and tunai market gitu. Di all market mereka berhasil mencatatkan pembelian net buy ya 61,81 bio. Wow, besar sekali. Dan volume per share-nya juga di sini ada volume per share. Kita lihat bagiannya ada turnover per IDR, juga ada frekuensi juga rata-rata didominasi oleh asing guys gitu. Kalau frekuensinya asing mendominasi transaksi sekitar 49,21%, lawan domestik 50,79% ya. Kalau untuk frekuensinya memang domestik ini cenderung gini ya, cenderung lebih atraktif ya, maksudnya lebih besar, lebih tinggi dibandingkan asing yang hanya 49,21%, sedangkan domestiknya secara frekuensinya 50,79% gitu guys gitu ya kan. Tapi untuk domestik ini kecenderungannya adalah net sell, sedangkan asingnya kecenderungannya adalah net buy tadi guys gitu. Secara turnover di saham ASI ini atau Astra International Tbk ini asing mencatatkan net buy kisaran 60,41% dibandingkan dengan domestik yang hanya 35,59% dengan kecenderungan net sell gitu. Dan untuk volume per share-nya juga gitu, asing mencatatkan 64,43% dibandingkan dengan domestik yang hanya melakukan transaksi 35,57% gitu dengan kecenderungan net sell, dan asing kecenderungannya adalah net buy guys gitu. Oke, yuk kita lanjutkan di sini. Untuk sentimennya bagaimana? Kita tetap menggunakan RTI Business. Sebenarnya teman-teman bisa aja kalau mencari sentimen itu newsnya ya, bisa lewat media apapun lah, media cetak kayak atau media sosial atau bahkan media online lah, ininya ya bebas saja gitu. Yang penting ada berita. Dan untuk berita terbaru nggak ada di sini, hanya keluar kalau kita pakai RTI Business yaitu di tanggal 7 bulan 12 2021 itu kemarin ya, 2 hari kemarin itu ternyata ada mitra dari Astra ini ya, yaitu bank digital itu yang mungkin dia masuk ke bisnis online gitu, bank digital lah intinya gitu ya kan. Dan di sini juga mereka ada diskon untuk Daihatsu, salah satu produk yang dinaungi juga oleh Astra International pastinya. Oke, sedangkan kita akan langsung saja ya ke rasio fundamentalnya. Kita menggunakan platform RHB Trade Smart versi smartphone-nya di sini ya. Nanti teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini. Dan teman-teman yang ingin membuka akun trading atau akun investasi lewat RHB Trade Smart itu udah ada deskripsinya di bawah. Di deskripsi sudah ada sih. Ini teman-teman tinggal ngikuti aja instruksinya. Itu sekarang tuh gampang banget guys. Bisa teman-teman nanti langsung aja masuk ke aplikasi RHB Trade Smart, bisa di App Store atau Play Store aja, langsung daftar di sana online aja gitu ya kan. Dan pastinya jangan lupa syarat-syaratnya apa aja mas? Banyak banget, nanti tinggal ikuti aja, paling enggak ya KTP, NPWP kalau ada ya kan. Terus juga rekening tabungan ya, semacam itu, nanti bisa swap foto sendiri juga. Simple banget kok sekarang itu karena era teknologi gitu. Oke, dan yang pasti ketika Anda mau ini ya,
mau mendaftar registrasi membuka akun itu pastikan nanti dipilih mengetahui RHB dari salesnya gitu dengan menekan atau memasukkan menginput kode salesnya yaitu BM5 gitu guys. Kenapa? Karena nanti bisa saya pantau gitu guys. Maksudnya kalau BM5 nanti saya sendiri yang mantau. Kita akan sering berkomunikasi nantinya pastinya. Oke guys. Oke, langsung saja. RHB Tersmart kita akan mencoba menganalisa rasionya di sini ya. Di sini ada beberapa rasio, ada 8 rasio, ada book value, ada EPS, earnings per share, rationing ratio, PBVS juga, ada NPM, ada DER juga, ada ROE, bahkan terakhir ada ROA. Tapi kita memfokuskan pada 4 saja, yaitu rationing ratio, PBVS, ROE, dan juga ROA. Rationing ratio, saham Astra itu memiliki per 12,16 kali, ya kan? Sedangkan PVS-nya yaitu di 1,46 kali gitu. ROE-nya 11,99%, sedangkan ROA-nya 5,51%. Oke, bacanya gimana? Rationing ratio dari Astra itu yaitu 12,16 kali, ya kan? Sebenarnya sih idealnya adalah kalau per itu antara 2 sampai 12, maksimal sampai 15 kali. Kalau kita mengatakan bahasanya saham ini cukup lincah gitu pergerakannya, atau bisa dikategorikan kalau di area 2 itu sangat murah, sedangkan untuk di area 12 sampai 15 kali itu saham ini sudah tergolong mahal. Ya, tergolong mahal, tapi jangan sampai lebih dari 15 kali gitu. Kalau 15 kali ke atas, maka saham ini dikategorikan dia sudah sangat mahal gitu ya kan. Tapi ini masih 12,16 kali ya, artinya saya melihat bahasanya saham ini masih oke lah untuk dikoleksi gitu. Secara rasionya gitu ya kan. Ya, nanti kita bandingkan, jangan sampai rasio per ini nanti kita akan dengan platform website dari investing.com tuh. Nanti kita akan bandingkan di sana. Jangan sampai rasio ini tadi, baik itu rationing ratio, ROA, ROE, bahkan BPS itu jangan sampai lebih dari rasio yang ada di industrinya gitu. Kita akan bandingkan, nanti kan saya jelaskan lebih detail lagi nanti pada waktu kita buka itu nanti. Oke. Ya, di sini ada PBVS juga ya. PBVS ini idealnya sih gini. Range yang kita boleh pilih saham itu kalau kita melihatnya dari PBVS-nya itu atau PBV-nya, price book value-nya dari apa? Yang pertama adalah rentang dari 1 sampai 2. Kalau kurang dari 1, saham itu sangat murah. Kalau lebih dari 2, saham ini tergolong sangat mahal gitu. Dan saat ini Astra memiliki PVS di angka 1,46 kali guys gitu. Nah, tentu saja berarti saham ini sangat ideal untuk kita koleksi. Karena apa? Ya nggak bisa dibilang mahal, tapi juga nggak bisa dibilang murahan pastinya, ya kan? Dan di sini ada ROE juga di sini. ROE-nya yaitu 11,99%. Kita akan nanti lihat aja nanti apakah ini lebih tinggi dari industrinya, sedangkan untuk ROA-nya yaitu 5,51%. Cukup jomplang sebenarnya sih, cukup jomplang ya, tapi nggak jauh-jauh banget sih. Mungkin nanti ya kita lihat aja nanti kalau kondisi seperti ini nanti ketika koreksi agak dalam sih gitu. Sebenarnya sih kayak gitu bacanya gitu. Nanti akan saya jelaskan nanti lebih detailnya di kemudian hari lah nanti. Oke. Sekarang kita akan menuju ke investing.com di sini ya. Saya menggunakan platform investing.com. Nanti bisa teman-teman di sini tinggal ketik aja tuh sahamnya apa, misalnya ASII, kode emitennya atau Astra Nasional, nanti dia akan keluar seperti ini. Nanti teman-teman tinggal menggunakan finansial dan lalu masuk ke rasio. Oke, masuk ke sini aja. Oke, di sini ada rasio emiten atau perusahaan, dan di sisi kanan ini ada rasio industrinya. Nah, ini kita nanti akan bandingkan. Jadi kita udah melihat ya, kalau Astra ini ternyata pernya itu yaitu 12,16 kali guys gitu. Ya kan, dan ini masih rendah dibandingkan dengan industrinya yaitu senilai 14,68 kali. Ini masih rendah gitu. Artinya saham ini nggak bisa dikategorikan dia sangat mahal ataupun mahal gitu. Nah, kenapa kok nggak ambil yang sisi ini aja mas, di sisi yang ada di investing.com gitu? Ini nggak update guys gitu. Jadi kita harus bandingkannya dengan aplikasi platform trading kita ya kan, ataupun dengan RIA Business Study gitu guys. Dan ini 12,16 kali ya tadi ya di sini ya guys. Artinya apa? Artinya saham ini masih tergolong terjangkau, bahkan layak untuk kita koleksi. Tapi ingat, disclaimer on opini saya. Dan kita akan langsung bandingkan juga dengan rasio ROE-nya nanti di bawah ya. Sini kita coba cek. Di sini ada ROE, bukan yang ini ya, ini 5 tahunan. Kalau yang ini yang bisa kita anggap ini sebagai per tahunan gitu ya kan. ROE-nya 11,65% dan di sini Astra senilai 11,99%. ROA 5,51% dibandingkan ROA industrinya yang hanya 6,07%. Artinya ini saham ini kalau untuk asetnya sih, perputaran asetnya cukup ideal lah, nggak begitu jomplang ya. Dan ROE-nya berarti definisinya adalah kalau ROE-nya ini lebih tinggi dari ROE si industrinya, berarti bisa dikategorikan bahwasanya
emiten ini bisa kita anggap sebagai market leader di sektor industri ini tadi gitu, di sektor industrinya si Astra ini ya gitu tentunya gitu. Jadi itu guys, boleh nggak dikoleksi? Ya boleh, yang penting jangan sampai gapnya antara ROE industri dengan ROE si emiten itu terlalu jauh. Misalnya ROE emitennya itu 20% gitu, sedangkan ROE industrinya tuh hanya 10,65% misalnya. Nah ini kan agak gapnya agak terlalu jomplang lah gitu ya kan. Kenapa? Kalau berdasarkan historis yang saya ketahui, nanti biasanya ROE emiten itu kan mendekati ROE industrinya gitu guys, baik itu di bawah ataupun di atas. Kalau di atas yang repot nanti kalau jadi koreksi, nah itu agak riskan gitu guys. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya kita akan menganalisa grafiknya, teknikalnya. Sini saya menggunakan platform dari RHB Smart ya, versi desktopnya tentunya teman-teman. Oke, sini ada ini Bollinger Bands ya. Jadi saya akan ganti dengan moving average gitu, biar lebih gampang aja gitu ya Mbak. Oke guys, di sini saya menggunakan beberapa indikator. Kalau untuk grafiknya saya menggunakan candlestick ya, dan di sini juga dibantu oleh moving average dengan parameter 15, parameter MA1 dengan parameter 5, MA2 dengan parameter 10, dan juga MA3 dengan parameter 20 guys gitu. Sebenarnya bebas saja teman-teman mau menggunakan MA3 itu parameter 100, 150 ataupun 200 itu bebas saja gitu. Gak ada masalah. Nah, saya juga di sini menggunakan stokastik dengan parameter 1413. Teman-teman sekali lagi bebas menggunakan parameternya itu berapapun, 513 kayak 533, 1013, 1033 ataupun 1433 sekalipun, bebas saja gitu. Saya juga menggunakan MACD di sini, dan saya juga menggunakan CCI dengan parameter 10. Nanti kita akan coba komparasikan dengan parameter 20 dan juga parameter 30-nya supaya lebih pede aja sebenarnya. Oke guys, ini ini bukan saham Astra ya, tapi saham Friend. Kita akan coba di sini. Oke, seperti ini guys ya. Saham Astra, kita akan mulai dari CCI. Nah, prinsipnya cara membaca CCI sekali lagi saya jelaskan seperti konten-konten video sebelumnya adalah garis CCI itu harus mengarah ke atas. Itu yang pertama. Dan poin yang terpenting adalah pastikan garis CCI-nya ini tadi berada di antara 0 sampai 100. Ya kan, dengan posisi mengarah ke atas bukan mengarah ke bawah dong maksudnya. Karena kalau dia mengarah ke bawah itu nanti dia namanya koreksi atau profit taking. Kalau garisnya di bawah 0 atau minus misalnya seperti ini ya, mengarah ke atas tapi minus misalnya minus 40 atau minus 2, minus 16 misalnya, berarti saham Astra ini berdasarkan indikator CCI dia dalam fase technical rebound ya kan, kalau garisnya mengarah ke atas. Tapi kalau garisnya mengarah ke bawah dengan berada di area 0 sampai minus 100 bahkan lebih ke bawah lah, minus lah intinya, berarti saham ini dalam fase bearish atau strong bearish seperti itu guys ya. Oke, dan saat ini saham ini berada di fase bullish. Karena apa? Karena posisinya saham ini CCI-nya berada di area 90%-an ya. Jadi ini strong bullish sebenarnya, tinggal nanti kita kombinasikan dengan parameter 20-nya guys di sini. Oke, kita coba kombinasi dengan parameter 20-nya ya. Parameter 20, nah seperti ini tadi saya sebutkan, garisnya itu mengarah ke atas memang, tapi posisinya dia sekarang berada di minus area minus 29%-an lah gitu, di bawah 0 lah intinya ya kan. Dan ini berarti saham ini untuk jangka menengahnya berarti dia bisa kita anggap dalam fase technical rebound gitu. Parameter 30 juga demikian, ini masih berada di area minus 36%-an ya. 33%-an lah ya, sekitaran di 33 atau 34% dengan parameter 30 CCI-nya. Artinya saham ini baik secara long-nya untuk sejauh ini masih berada dalam fase technical rebound, belum trend atau bullish ya gitu. Ini masih technical rebound. Kita lihat aja nanti apakah ada sentimen nanti mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 20 Desember nanti ya kan. Dan estimasi ini saham ini pergerakannya bisa kurang dari sebelum tanggal 20 bisa aja nanti tercapai target misalnya, atau lebih dari tanggal 20 bebas saja gitu. Maksudnya bisa saja hal itu terjadi, tapi kita masih dalam paling tidak dari rentang waktu tanggal 10 sampai 20 Desember 2021 pastinya guys. Oke, itu pastinya untuk shortnya ini masih sangat menarik karena strong bullish ya Astra. Dan sini ya, kita akan menggunakan MACD juga ya. Ada dua garis warna biru dan warna merah. Pastikan garis warna biru itu mengarah ke atas ya, mengarah ke atas. Dan nantinya harapannya bisa memotong garis warna merah ke atas gitu. Kenapa? Kalau terjadi misalnya garis warna biru memotong garis warna merah ke atas, itu artinya golden cross atau bullish ya kan. Sedangkan kalau garis warna biru memotong garis warna merah ke bawah, itu artinya dead cross atau dia cenderung untuk bearish ya, seperti itu guys. Oke, sini sudah mulai mengarah ke atas ya, mudah-mudahan nanti lah
di rentang waktu 10 sampai 20 Desember 2021 ini nanti bisa terjadi bullish lah ya, mudah-mudahan, amin. Oke, di sini ada stokastik juga dengan parameter 1413 ya. Sini masih mengarah ke atas, garis warna birunya prinsipnya sama dengan MACD tadi ya, garis warna biru memotong garis warna merah ke atas ya kan. Sempat dia mau koreksi, ternyata ini memantul rebound, malah dia sekarang mengarah ke atas warna birunya. Mudah-mudahan nanti ini bisa terus mengarah ke atas sampai di area overbought-nya. Untuk saat ini saham Astra ini belum berada di area overbought ya, belum berada di area overbought. Ini masih 50%-an gitu dari area oversold ke overbought-nya gitu. Jadi masih layak untuk kita perhatikan tentunya. Dan berikutnya adalah kita akan menggunakan analisa teknikal di candlestick-nya. Di sini teman-teman bisa perhatikan MA1 itu dengan parameter 5 saya warnai dengan warna hijau, MA2 dengan parameter 10 itu saya warnai dengan warna merah, MA3 dengan parameter 20 saya warnai dengan warna biru guys. Oke. Hijau, merah, biru. Oke. Nah, di sini prinsipnya mirip dengan tadi yang di MACD ataupun stokastik. Pastikan garis MA1 memotong MA2 ataupun MA3 sekalipun ke atasnya sampai garis warna hijaunya ini ya, garis warna hijaunya, garis MA1-nya itu memotong garis MA2 atau MA3 ke bawah guys. Karena apa itu artinya dead cross. Dan saat ini MA1 memotong garis MA2 ke atas ya. Ini sudah golden cross, artinya saham ini memiliki peluang penguatan gitu. Mudah-mudahan nanti dari tanggal 10 sampai 20 Desember 2021 tadi, mudah-mudahan nanti bisa terjadi golden cross, bahkan bisa terus menguat sampai ke area 6.400-an. Saya akan menggunakan Fibonacci ya untuk untuk membaca peluangnya atau range-nya gitu ya kan. Karena kita juga trading harus punya perencanaan range tradingnya seperti apa gitu. Oke, tapi di sini saya tidak akan menggunakan price table lagi atau price label ya. Kenapa? Karena di sini sudah ada di samping ini guys gitu. Kalau price label kan kita harus ngasih sini satu gitu. Nah, kalau Fibonacci itu nggak perlu. Karena apa? Karena di sini sudah ada kok gitu. Di samping ini sudah ada guys gitu. Oke guys, kita langsung saja. Untuk range-nya saham ini karena sudah terjadi golden cross ya. Untuk sebelumnya ya per hari ini sebenarnya tuh 5.964 ya, 0,65 itu adalah resistennya. Dan ini berhasil ditembus, bahkan ditutup di atas area resistennya, yaitu di level harga 6.000 saham Astra. Artinya apa? Range-nya saat ini saham Astra ini kalau posisi kayak gini candle-nya sih, saran saya sih teman-teman harus tetap mengacu di level support sebelumnya ya, yaitu di level harga 5.759,46 tadi sampai apa? Sampai level harga 6.169,85 rupiah per lembar. Seperti itu guys. Kalau nanti misalnya golden cross bahkan menguat lagi sampai ke 6.169,85 ini tadi, nanti dia break height lagi ya kan, diserang resistnya nih, bisa break lagi, maka dia bisa juga ke level target harga berikutnya yaitu di area 6.423,73 rupiah per lembar atau 6.400 sampai 6.425. Ini targetnya semisal nanti strong resistnya ini ditembus di level harga 6.169 atau 6.150 rupiah per lembar gitu. Saat ini kan di area 6.000 nih, dan mudah-mudahan besok bisa lah ke 6.150 ya atau 6.175, break lagi dia bisa ke 6.423,73 atau 6.425 rupiah per lembar. Oke guys, oke seperti itu analisa dari saham Astra International Tbk ya di seri bincang saham kali ini di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Story. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi disclaimer on ya, artinya teman-teman tetap saran saya untuk berkonsultasi ya dengan para praktisi di pasar modal, harapannya untuk menghindari atau meminimalisir lah risiko-risiko yang ada seperti itu ya guys. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Patuhi protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Serta bagi yang belum vaksin, yuk segera divaksin, segera memvaksinkan diri agar apa? Agar pandemi bisa kita lalui dan secepatnya bisa keluar kita dari pandemi ini, sehingga nanti pasar akan kembali bergairah. Seperti itu guys tujuannya. Oke, ingat 3M, patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker ya. Serta vaksinnya jangan lupa, dan stay safe, stay healthy. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan buat teman-teman jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe-nya, dan nyalakan loncengnya agar senantiasa mendapatkan update dari konten Maulana Nur Sobri, dan juga tekan tombol follow di podcast My Story. Dan happy lagi and happy trading and happy investing. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dan dimudahkan segala urusannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.